Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Dan maaf untuk beberapa hari saya tidak up ceritanya karena perubahan cuaca di sini ya. Jadi badan ini drop, suaranya tidak bisa diajak kompromi, dan alhamdulillah hari ini sudah mulai baikan dan saya akan melanjutkan ceritanya. Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di akhir kalimatnya, Fania mengenyitkan alis yang menyiratkan ketidakpuasan. Tetapi Niko tidak menganggap semua yang dikatakan ibunya itu masalah sama sekali. Pasti ada seseorang yang akan merawat Gary. Ada Andi dan yang lain. Namun Fania masih tidak puas. Ini dan itu bukanlah hal yang sama. Sementara itu, Gary mengamati sekeliling untuk mendapatkan ide untuk menenangkan hati neneknya. Nenek, Cahaya baik-baik saja. Bila Nona Tiala tidak ada, Cahaya bisa bersama Papa. Terlebih lagi, ada banyak pelayan di rumah dan Andi. Jadi, Cahaya tidak akan ditinggal sendiri. Anak itu penuh pengertian sambil berdiri di sisi ayahnya, dan Niko menunjukkan ekspresi wajah mendukungnya. Di sisi lain, Fania tidak bisa menang melawan keduanya, maka dia hanya bisa mengesampingkan topik pembicaraan itu sekarang. Beberapa saat kemudian Niko pergi bekerja dan menghadiri serangkaian rapat sepanjang pagi itu. Namun ketika hampir tengah hari, Bima mengetuk pintu dan masuk. Presiden Samuel, ada seseorang yang mencari Bapak, dan dia adalah seorang perempuan. Akhirnya dia terdiam dan menatap bosnya dengan ragu-ragu. Niko mengenyitkan alisnya ketika memperhatikan keraguan Bima. Siapa dia? Dia adalah Jena Baren. Nona Baren. Dia menjawab jujur. Niko tertegun atas jawaban itu dan bertanya lebih lanjut. Apa yang membawanya ke sini? Dia tidak menyebut alasannya. Kemudian Bima yang tak kalah bingung melirik Niko yang tengah mengernyit keras dan bertanya, apakah Bapak bersedia menemuinya? Niko berpikir sejenak dan memerintah bahwa dia masuk. Baik, Bima mengangguk dan berlalu. Beberapa menit kemudian dia membawa perempuan ramping dan tinggi yang berwajah tanpa emosi dan mengenakan sepatu stiletto masuk ke dalam ruang. Perempuan itu berusia sekitar 25 tahun dan rambutnya berpotongan bob dan rapi. Fiturnya yang elok begitu tajam tetapi tetap menonjolkan kelembutan perempuan dan dia terlihat mempesona. Dia mengenakan setelan hitam ketat yang terlihat rapi dan ramah dan membawa aura yang kuat dari karakternya. Perempuan ini adalah Jena Baren. Presiden Samuel, Nona Baren di sini, Bima berkata dengan sopan. Jena mengangkat matanya demi mendengar kata pengantar itu dan melihat Niko duduk di kursinya di ruang kerja yang luas. Di kursi yang dibalut kulit asli dalam setelan hitam yang berjahit rapi. Walaupun dalam posisi duduk, tubuhnya yang proporsional sempurna serasi dengan tinggi badannya, seakan lahir dari tangan seorang master. Wajahnya begitu halus dan memancarkan udara memikat disertai martabat seorang kaisar.
Jenna menyadari Nico tampak lebih matang dan atraktif dibandingkan yang diingatnya sambil mengamati laki-laki di depannya. Sudah lama, Nico. Bibir merahnya tersenyum saat melangkah dengan anggun. Sayangnya Nico hanya mengangguk tenang. Silahkan duduk. Tolong sediakan secangkir kopi untuk Nona Baren, Bima. Bima mengangguk patuh dan kembali beberapa saat kemudian dengan 2 cangkir kopi. Setelah menempatkan keduanya secara perlahan di atas meja, dia berdiri di samping menunggu tugas selanjutnya. Akhirnya Nico melirik perempuan yang duduk di seberangnya sambil bertanya sekenanya, "Bukankah kamu seharusnya berada di luar negeri? Mengapa tiba-tiba saja muncul di sini?" Untuk itu, Jenna meletakkan cangkir kopinya dan membalas tatapan dan mata penuh sorot perhatian. "Saya tiba-tiba saja muncul di sini karena mendengar kamu memindahkan pengawal dari penjaga malam. Saya agak mengkhawatirkanmu dan khusus mengajukan cuti untuk mengunjungi kamu dan mencari tahu bila sesuatu terjadi padamu." Dalam pandangannya tentu ada urusan serius bila dia sampai memindahkan pengawal dari penjaga malam. Nico menyadari mengapa perempuan ini ada di sini dan berkata acuh tak acuh, "Saya baik-baik saja." Jenna sudah terbiasa dengan perilaku Nico yang senang menyendiri, tetapi di saat yang sama dia merasa kecewa karena menyangka Nico akan bahagia melihatnya setelah tidak pernah bertemu untuk sekian lama. Bagaimanapun juga mereka adalah partner yang telah melewati susah dan senang bersama-sama. Walaupun merasa tidak nyaman, Jenna tidak memperlihatkannya. Dengan rasa ingin tahu dia bertanya, "Karena keadaanmu baik-baik saja, maka kamu akan menggunakan pengawal itu untuk..." "Saya menggunakannya untuk melindungi seseorang." Nico tidak berniat untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi Jenna agak terkejut oleh jawaban itu. "Seseorang dari keluargamu?" Seseorang harus tahu bahwa siapapun pengawal dari penjaga malam setara dengan pembunuh terhebat di dunia. Bila seseorang menggunakan personel yang demikian baik untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh pengawal biasa, Jenna tentu akan memarahi orang itu. Namun bila orang itu adalah Nico, dia hanya bisa menyetujui keputusannya. "Kamu sudah menciptakan sejumlah musuh selama beberapa tahun ini. Jadi kamu tentu memerlukan pengaturan khusus untuk melindungi keluarga. Haruskah saya memberimu 2 orang pengawal lagi?" "Tidak, terima kasih. 2 pengawal yang menjaga tunangan saya sudah cukup." Begitu kalimat itu selesai, Jenna terpaku dan ternganga dalam keterkejutan. Kamu sudah memiliki tunangan? Kapan pertunangan itu berlangsung?" Nico mengenyitkan alisnya mendengar pertanyaan dari Jenna dan berkata dengan tenang, "Belum lama." Jelas Nico tidak ingin berbicara tentang Tiara dengannya, dan Jenna dapat mendengarnya dalam suara itu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun dia tetap menenangkan dirinya sambil tersenyum. "Tidak ada maksud lain. Saya hanya sedikit ingin tahu." Nico mengangguk dan Jenna memutuskan untuk membicarakan hal lain. "Bagaimana kabarmu sekarang ini?" "Lumayan baik." Maka mereka berbincang dengan agak canggung, tetapi Nico tidak ingin membuang waktu lebih banyak lagi. "Karena
segala sesuatunya berjalan dengan baik. Seharusnya kamu kembali saja. Para atasan tentu tidak akan mengizinkan kamu untuk meninggalkan tugas. Nico berkata lugas. Menghadapi Jenna, Nico selalu mempertahankan sopan santun yang dibutuhkan dalam persahabatan dan menjaga jarak antara seorang laki-laki dan perempuan. Jenna adalah rekannya ketika berdinas di satu militer dulu, dan Nico tidak mengontaknya lagi setelah pensiun dan kembali ke keluarganya. Walaupun terkejut atas kemunculannya yang tiba-tiba, dia cukup sabar menghadapi Jenna karena persahabatan mereka sebagai rekan kerja. Akhirnya Nico menambahkan, mengenai penjaga malam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jenna merasa persoalan itu agak sulit dimengerti sambil memandangi wajah tanpa emosi yang terlihat pada laki-laki itu. Sementara itu, Jenna merasa dia memiliki tempat khusus di sisi Nico dan selalu beranggapan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang begitu dekat dan intim dengan Nico selain dirinya. Pengalaman masa lalu mereka adalah suatu yang tak seorang pun sanggup membayangkannya, khususnya hubungan mereka. Hanya dengan satu pandangan, Jenna dapat membaca apa yang terlintas dalam pikiran Nico, tanpa menyebutkan bahwa apakah latar belakang ataupun penampilan, mereka pasangan yang serasa alami dan saling melengkapi. Dengan kata lain, tidak ada pasangan lain yang lebih serasi dibandingkan mereka berdua. Dulu ketika Nico meninggalkan dinas militer, Jenna terus memikirkan bahwa dirinya akan menikah dengan laki-laki itu suatu hari nanti. Namun dia tidak pernah mengira Nico sudah memiliki tunangan sekarang ini. Dengan pikiran ini, Jenna mengencangkan kepalan tangannya sesaat lamanya dan melonggarkan kembali. Dia memutuskan untuk melakukan usaha lain sambil tersenyum malu dan berkata, tugas tidak harus diselesaikan segera, tetapi saya jarang melakukan kunjungan. Bukankah kamu mau berperan sebagai tuan rumah yang baik? Saya masih sibuk dengan setumpuk pekerjaan. Nico langsung menolaknya. Selain itu, saya tidak ingin tunangan saya salah paham. Ketika menangkap kelembutan melintas di wajah Nico saat menyebut tunangannya, Jenna merasakan tikaman di dadanya. Akhirnya Jenna memandang Nico sekali lagi sambil tetap berusaha tegap dan bermartabat, kemudian mengangguk dan tersenyum tipis. Saya mengerti. Selanjutnya Nico meminta Bima untuk mengantar Jenna keluar. Dia tampak larut dalam pikirannya setelah keluar dari kantor. Ketika melangkah keluar dari grup Samuel, stafnya sudah menunggunya di mobil. Silakan masuk, Jenna, katanya sambil membuka pintu mobil dengan sopan. Jenna mengabaikannya, menengok ke belakang untuk melihat titik di mana kantor Nico berada, dan pikirannya tetap memainkan setiap hal yang dia katakan dan lakukan tadi. Tiba-tiba saja wajahnya berubah dingin. Walaupun kelembutan Nico hanya terlihat sekian detik, tetapi membawa sensasi dahsyat pada diri Jenna karena laki-laki itu tidak pernah berlaku seperti itu. Laki-laki itu memang selalu merasa di atas yang lain dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Tetapi baru saja laki-laki itu mengatakan bahwa dia khawatir kekasihnya akan salah paham. Saat itu Jenna amat sangat cemburu pada perempuan yang menjadi tunangannya.
Namun di waktu yang sama dia sangat penasaran dan ingin tahu seberapa menawannya perempuan ini sehingga bisa membuat laki-laki penyendiri seperti Niko bersikap penuh perhatian seperti itu. Dengan pikiran itu dalam benaknya, dia menatap jauh ke depan dan melihat stafnya dengan tajam sambil memerintah. Kamu tidak perlu bersama saya untuk menyelesaikan tugas ini. Tetap di sini dan cari tahu siapa tunangan Niko Samuel. Setelah mendengar perintah Jenna, bawahannya mengernyit tak setuju. Jenna, misi kali ini berbahaya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Jenna dengan marah. Kaiden, ini perintah saya. Apa kamu hendak melanggar perintah saya? Tidak. Dia dengan cepat menyangkal. Pada akhirnya dia hanya bisa menerima perintah itu dengan enggan. Ketika Jenna melihat bahwa pria itu telah mengiyakan perintahnya, dia berkata dengan dingin, "Setelah kamu mengetahui siapa tunangan Niko Samuel, segera laporkan pada saya. Saya ingin tahu siapa wanita yang memiliki nyali untuk memperebutkan seorang pria dengan saya," pikir Jenna. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia melangkah menuju kursi pengemudi dan pergi. Sementara itu, Niko tidak tahu apa-apa tentang semua yang terjadi di sisi Jenna. Namun dia telah melupakan wanita itu dengan sangat cepat karena tidak lama setelah wanita itu pergi, Tiara melakukan panggilan video kepadanya. Dalam panggilan itu, Niko menatap gadis yang masih merona karena baru saja mandi dan kasih sayang tampak di matanya, berkilau dengan kelembutan. "Bagaimana latihan hari ini?" "Hari ini bagus, tidak ada yang melakukan kesalahan dan Nona Hathaway bahkan memuji kami." Di sisi lain panggilan, Tiara berbaring tengkurap di tempat tidur dalam posisi yang nyaman. Selagi dia menceritakan pada Niko tentang apa yang terjadi di band hari ini, Niko merasa hatinya dipenuhi kehangatan dan cinta saat dia mendengar suara lembut Tiara. Pada akhirnya, Tiara menatap pria tampan di ponsel dan cemberut merajuk. "Apa yang harus saya lakukan? Baru sehari sejak kamu dan Gary pergi, tapi saya sudah merindukan kalian." "Ini juga sulit bagi saya. Tanpa kamu di sisi saya saat malam, saya merasa ada sesuatu yang hilang," katanya menceritakan betapa dia merindukan Tiara dengan suaranya yang parau. Ketika Tiara mendengar perkataan manis Niko dengan suaranya yang berat, dia merasakan kesedihan di hatinya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kebahagiaan. Mereka mengobrol sebentar sampai Tiara tiba-tiba teringat sesuatu. "Sebentar lagi ulang tahun Nona Hathaway. Menurutmu apa yang harus saya berikan padanya sebagai hadiah?" "Apa kamu punya ide secara garis besar?" "Awalnya saya berpikir untuk memberinya biola, tapi saya pikir saya bisa melakukan yang lebih baik. Seseorang dengan status seperti Nona Hathaway saat ini tidak akan kekurangan biola dari kelas menengah hingga kelas atas. Tapi saya tidak mampu membeli sesuatu yang sedikit lebih mahal," katanya sambil mengangkat bahu dengan tak berdaya. Biola yang mahal dan berharga bisa dengan mudah berharga jutaan, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang mampu dia beli.
Meskipun dia bisa meminta adiknya atau Niko untuk membantu membayarnya, dia tidak ingin melakukan hal seperti ini dan harga dirinya juga tidak akan mengizinkannya. Niko dapat menyimpulkan apa yang terjadi dalam pikiran Tiara karena dia adalah seorang yang mudah dibaca baginya. Jadi dia tidak menawarkan untuk membantunya secara finansial. Setelah dia merenungkan masalah ini, dia memberinya saran yang relevan. Karena kamu belum tahu dan masih ada waktu, kenapa kamu tidak bertanya kepada rekan bandmu untuk mengetahui apa yang disukai Nona Hathaway? Berdasarkan preferensi itu, kamu kemudian bisa memberinya hadiah yang berarti. Meskipun Tiara pikir Niko ada benarnya, dia masih merasa jengkel. Sesuatu yang bermakna dan memiliki nilai koleksi yang tinggi, itu rentang yang luas. Kalau begitu, Niko terkekeh. Setelah kamu mengetahui preferensinya dan mencoba mencari berdasarkan itu, bukankah itu akan sangat membantu mempersempitnya? Tiara berhenti saat mendengar nasihatnya dan berpikir bahwa Niko masuk akal, jadi dia setuju. Kamu benar. Pertama-tama, saya akan mencari tahu apa yang disukainya dan mencoba mencari setelah itu. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Katanya menatap Niko dengan gembira dan berseri-seri. Syukurlah ada kamu. Kalau tidak, saya akan kebingungan memecahkan masalah ini. Niko menyenggingkan senyum kecil di bibirnya dan tampaknya suasana hatinya baik setelah mendengar pujian Tiara. Setelah itu mereka berbincang sedikit lebih lama sebelum Tiara menutup telepon untuk beristirahat. Keesokan harinya Tiara pergi ke band dengan membawa biolanya. Dia tidak terkejut mendengar semua orang mendiskusikan apa yang harus diberikan kepada Hathaway sebagai hadiah karena hari ulang tahunnya dianggap penting bagi mereka. Apalagi dengan status Hathaway sangat ini, ulang tahunnya akan menjadi perayaan besar ketika saatnya tiba. Sayangnya semua orang kebingungan menentukan hadiah untuk diberikan padanya. Saat itu Mona melihat Tiara dan berlari ke arahnya. Mona dengan akrab menggandeng lengannya dan bertanya, "Apa kamu ada ide tentang apa yang harus diberikan pada Nona Hathaway?" "Oh ya kakak-kakak, saya mau kasih tahu di bab selanjutnya. Ini akan saya skip karena isinya itu terlalu hambar ya. Hanya menceritakan tentang Hathaway yang mau ulang tahun dan hadiah apa yang akan diberikan kepadanya. Jadi ada sekitar 6-7 bab ya yang saya skip. Dan saya akan lanjutkan di cerita selanjutnya yang menceritakan tentang Jenna ya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya.